Selamat hari Minggu. Kak Putri, hari ini gimana nih kabarnya? Sungguh amat baik. Kalau adik-adik yang di rumah, apa kabarnya? Sungguh amat baik. Nah, hari ini kita mau ibadah lagi nih. Tapi sebelum itu, adik-adik di rumah bangkit berdiri dulu yuk. Karena ada gerakannya loh. Ikutin dengan semangat ya. Musik. Adik-adik di rumah masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Yuk kita nyanyiin lagu Big or Small. Ikutin gerakannya ya dengan semangat. Musik.
Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan ada main-main lagi ya. Jangan yang sambil makan. Mari kita nyanyikan lagu Yesus Engkau Permata Hatiku. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Dengan senap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Halo adik-adik, ketemu lagi sama kakak. Nah, hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini dan saat hari ini kami kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Mari urapi setiap hati kami, bukakan hati pikiran kami, buat kami mengerti akan firman Tuhan. Saat hari ini kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memakai hamba-Mu, lidah bibir hamba-Mu Tuhan, Engkau yang memakai dan biarlah semua perkataan firman Tuhan itu berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang bekerja hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Adik-adik, ketemu lagi sama kakak. Hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan kembali lagi belajar tentang tokoh. Sama seperti minggu-minggu sebelumnya, adik-adik sudah melihat dan sudah mendengarkan firman Tuhan melalui YouTube Creative Kids. Amin. Nah, hari ini tokohnya adalah yang berbeda. Sebelumnya adik-adik kalau boleh ingat lagi nih, tokoh-tokoh Alkitab siapa aja yang sudah kita pelajari dari minggu-minggu sebelumnya? Nah, adik-adik boleh ingat ada siapa aja, ayo?
Pertama ada Nuh. Oke, yang kedua ada Musa. Oke, yang ketiga juga ada Abraham. Banyak dan hari ini kita juga akan belajar tokoh Alkitab. Yang uniknya tokoh Alkitab hari ini kita belajar tokoh Alkitab seorang wanita atau seorang perempuan. Namanya siapa? Namanya Deborah. Nah, kita buka saja langsung di Hakim-Hakim. Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai seterusnya. Hakim-Hakim 4 saya bacakan ya adik-adik. Nah, kita baca bersama deh adik-adik, baca juga di rumah. Kakak baca di sini. Dalam hitungan ketiga, amin. 1, 2, 3. Hakim-Hakim 4, Deborah dan Barak. Ayat 1, setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Yang kedua, lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Ayat 3, lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Ayat 4, pada waktu itu Deborah. Nah, ini yang akan kita belajar ya, tokoh Alkitabnya Deborah. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah, istri orang Israel. Istri Lapidot memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ayat 5. Ia biasa duduk di bawah pohon korma. Ayat 5, ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ayat 6, ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan akunya ini huruf besar ya, berarti di sini akunya Tuhan Yesus ya, atau Allah Bapa. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima antara Yabin dan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Ayat 8, jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Nah, ayat 9 kata Deborah, baik, aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Ayat 10, Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Ayat 11, adapun Heber orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni dari anak-anak Hobab ipar Musa. Dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon terbantin di Zaanim yang dekat Kedes. Ayat 12, setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannya segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak di Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Ayat 16,
Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim. Dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri di kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu. Sebab ada perhubungan baik antara Yabin, Raja Hazor, dengan keluarga Heber, orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapat Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silahkan masuk, jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum dan diselimutinya dia. Lagi katanya kepada perempuan itu, "Berdirilah di depan pintu kemah dan apabila ada orang yang datang dan bertanya kepadamu, ada orang di sini, maka jawablah, tidak ada." Tapi Yael, istri Heber, mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknyalah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dan pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, raja Kanaan di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, raja Kanaan itu. Haleluya. Adik-adik, kita udah baca firman Tuhan hari ini, Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 23. Nah, ceritanya atau perikopnya adalah Deborah dan Barak. Tapi yang kita mau pelajari hari ini tokoh Alkitabnya siapa? Yes, Deborah, seorang perempuan. Nah, dari semua atau dari minggu-minggu sebelumnya kan kita sudah belajar tokoh Alkitabnya itu semua laki-laki. Nah, hari ini kita belajar tentang tokoh Alkitab seorang perempuan. Yang kita mau lihat adalah Deborah ini dikatakan di ayat sebelumnya bahwa dia adalah seorang pertama apa? Nabi. Seorang nabi. Nah, yang kedua dikatakan bahwa dia juga adalah seorang hakim. Seorang nabi atau hakim. Nabi dan hakim, dua predikat dan dua jabatan yang dia pegang. Jadi ketika dia memutuskan sesuatu, karena dia adalah nabi, dia akan bertanya dulu kepada Tuhan. Nah, ini menunjukkan bahwa Deborah ini menomorsatukan Tuhan Allah dalam hidupnya. Dan ketika dia mengambil keputusan sebagai seorang hakim, dia akan mengambil atau memutuskan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, ini yang uniknya dari seorang Deborah. Ketika dia menjadi seorang nabi, dia akan menyerahkan segala sesuatunya, dia akan menanyakan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Apapun itu dia akan tanya Tuhan. Dan banyak orang Israel datang untuk menanyakan keputusan kepada dia. Dan sebagai hakim dia akan memutuskan apa yang Tuhan mau. Kalau kita belajar dari Alkitab ini, tokoh Alkitab Deborah ini, kita juga bisa. Kalau zaman dahulu kan itu predikat aja yang dipunya, ya kan? Tapi zaman sekarang kuncinya hanya satu. Kuncinya ketika kita mau dengar atau mau apapun yang Tuhan putuskan dalam hidup kita, ya kan? Kita tahu apapun itu, kuncinya hanya mendekat kepada Tuhan. Kuncinya hanya bergaul erat dengan Tuhan. Kuncinya hanya berhubungan intim dengan Tuhan. Artinya kita harus membawa hidup kita harus meletakkan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita harus menyerahkan hidup kita total ke dalam tangan Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kalau mau kuncinya seperti Deborah ini, yang tadi kita bacakan ayat sebelumnya di ayat 6 deh. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan
Nah, dia ini membawa pesan Tuhan ke Barak. Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian, majulah, bergeraklah menuju gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Jadi sebelum ada peperangan atau sebelum melakukan peperangan ini tadi melawan orang-orang Yabin, orang-orang Kanaan tadi, ya kan? Tuhan itu sudah kasih perintah, Tuhan sudah kasih pesan melalui Deborah. Sama halnya seperti kita, adik-adik kalau misalnya mau ada apapun, mau tahu misalnya Tuhan mau apa nih atas hidupku, kita harus mulai bergaul erat dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui berdoa, melalui memuji dan menyembah Tuhan. Dan bukan hanya itu, kita juga harus mengerti atau kita harus belajar dan harus membaca firman Tuhan setiap hari. Setiap hari kita harus tahu yang Tuhan mau itu apa, melalui apa? Melalui firman Tuhan, melalui Alkitab. Jadi kalau kita mau belajar tokoh Alkitab seperti Deborah tadi, ya kan, yang seorang nabi ya, seorang hakim yang memutuskan segala sesuatunya sesuai kehendak Tuhan, ya. Itu kuncinya adalah bergaul erat, mendekat kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan melalui hubungan kita bersama Tuhan, ya kan? Nah adik-adik mulai dari sekarang kita sudah sering kali kita diingatkan benar bahwa kita harus berdoa, kita harus memuji Tuhan, kita harus menyembah Tuhan dan kita harus juga membaca Alkitab. Karena kalau bukan dari Alkitab kita nggak tahu nanti Tuhan tuh mau ngomong apa. Nggak hanya melalui doa, tapi Tuhan tuh semuanya ada di Alkitab. Ini tulisan tangan Tuhan. Melalui manusia dicatat, ya kan? Tapi kalau mau tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, hanya satu, kita berserah. Kita mengandalkan Tuhan. Kita memulai hubungan kita, menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Melalui pujian penyembahan kita atau lebih tepatnya disebut dengan saat teduh. Kita berdoa bersama dengan Tuhan, kita menyerahkan hidup kita, memuji, menyembah Tuhan, ya kan? Kita juga membaca firman Tuhan, amin. Hari ini kita belajar tentang Deborah, seorang nabiah dan hakim yang menyerahkan hidupnya total kepada Tuhan dan mengambil keputusan apapun sesuai dengan firman Tuhan, amin. Adik-adik, dari sebelum-sebelumnya sudah kita pelajari tokoh-tokoh Alkitab dan adik-adik sudah mencatat juga ya apa saja yang diberitakan melalui firman Tuhan, ya kan. Hari ini kita belajar tentang Deborah, seorang perempuan. Jadi setiap pemimpin bukan hanya laki-laki, oke? Ada juga perempuan. Intinya ketika Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati, Tuhan menuntun, ya kan, kita bisa memimpin dengan keputusan yang dari Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya adik-adik. Udah dicatat ya adik-adik. Jangan lupa bahwa hari ini kita belajar tokoh Alkitab tentang Deborah. Seorang nabiah dan hakim yang menyerahkan hidupnya total, bergaul erat dengan Tuhan dan mengambil keputusan melalui Tuhan Yesus. Apapun keputusan itu semuanya yang Tuhan mau. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang Deborah. Jangan lupa kalau mau sama seperti tokoh Alkitab yang lain, kita harus mulai mengandalkan Tuhan, mulai menyerahkan hidup kita bersama dengan Tuhan melalui apa? Berdoa, memuji menyembah Tuhan, membaca Alkitab. Amin. Haleluya. Nah, hari ini mari tutup Alkitabmu, tutup catatanmu adik-adik, dan kita akan berdoa menutup firman Tuhan kita siang hari ini. Haleluya. Mari lipat tanganmu. Kami mengucap syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kebaikan yang Kau berikan atas hidup kami. Hari ini kami belajar kembali Tuhan tentang tokoh Alkitab bernama Deborah Tuhan.
seorang nabi, seorang hakim yang mengandalkan Tuhan, yang mengambil keputusan sesuai dengan yang Tuhan mau. Hari ini kami juga mau Tuhan, setiap kami melakukan aktivitas kami, melakukan apapun yang kami kerjakan sepanjang hari, semuanya kami mau Engkaulah Tuhan yang memprotek, Engkaulah Tuhan yang melingkupi kami, karena Engkaulah Allah yang menjadi satu-satunya dalam hidup kami. Kami mau menyerahkan hidup kami sepanjang hari ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami akhiri firman Tuhan hari ini dalam tangan Tuhan. Kami akhiri juga ibadah hari ini ke dalam tangan Tuhan. Memberkati setiap anak-anak yang ada Tuhan. Mengurapi setiap mereka, menjaga mereka dalam kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap aktivitas mereka, sekolah mereka, apapun Tuhan, Tuhan jaga. Keluarga mereka Tuhan jaga dalam nama Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, gimana tadi firman Tuhannya? Seru kan? Hari ini kita udah memuji Tuhan, udah bersyukur, kita juga udah mendengarkan firman Tuhan. Nah sebentar lagi kita mau berpisah nih adik-adik. Tapi sebelum itu, yuk kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini dengan selamat ya Tuhan. Terima kasih karena kami bisa bangun di pagi hari ini dan keadaan sehat ya Tuhan. Tuhan Yesus, tadi kami sudah memuji nama-Mu, meninggikan nama-Mu, dan kami juga sudah mengucap syukur ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya firman Tuhan yang tadi kami dengar bisa menjadi rema bagi kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kiranya Kau berkati Kasiska ya Tuhan yang telah memberitakan firman-Mu. Kau berkati juga semua guru sekolah kami, orang tua kami, kakak adik kami, dan seluruh keluarga kami ya Tuhan. Kiranya jauhkan kami semua dari sakit penyakit. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Sampai bertemu minggu depan. Dan terima kasih, dadah.